diberi umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Hadirin berjamaah rahimakumullah, begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga akal dan otak manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah karena begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu sekalian menghitung nikmatku kata Allah yang aku berikan kepadamu susu, kamu tidak akan mampu, karena memang begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan. Utamanya para jamaah rahimakumullah, nikmat sehat. Kadang-kadang orang itu tidak merasa mendapatkan nikmat gara-gara tidak punya uang mungkin 1 minggu 2 minggu. Mereka lupa bahwa kesehatan itu adalah tak ternilai, nilai sangat luar biasa. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini selalu taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah rahimakumullah, di setiap masjid, di setiap mimbar, seorang khatib selalu mengumandangkan ittaqullah, ittaqullah. Begitu pentingnya kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, biasanya ucapan itu lebih mudah daripada prakteknya. Boleh jadi pada saat kita duduk bersila di masjid yang mulia ini, kadang-kadang diri kita ini sudah merasa dari orang-orang yang paling tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi pada jamaah rahimakumullah, setelah kita keluar dari masjid, kadang-kadang tidak terasa bukannya perintah-perintah Allah yang kita kerjakan, kadang-kadang justru larangan Allah yang kita kerjakan. Yang kedua, salawat ma'assalam. Mari kita tunjukkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini guna menyempurnakan, memperbaiki dan dari akhlakku dipekerti manusia. Alhamdulillah rahimahullah, berkat kerisalahan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang baik, manusia yang beriman, manusia yang berakhlakul karimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sungguh kita beruntung menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kita ini beruntung menjadi orang yang beriman dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang memeluk agama Islam. Karena apa para jamaah rahimakumullah? Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala. Islam itu agama yang tinggi derajatnya dan tidak ada yang menyamai ketinggian derajat agama Islam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, apa sih buktinya kalau Islam ini agama yang hebat, Islam ini agama yang mulia, Islam ini agama yang agung? Kemuliaan, keagungan, kehebatan Islam ini bukan tanpa bukti. Para jamaah rahimakumullah, bukti Islam agama hebat. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Al-Quran di dunia ini, pernah menurunkan kitab suci di dunia ini, maka yang wajib kita imani ada apa? Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah adalah Al-Quran.
dijamin oleh Allah keaslian, keotentikan Al-Quran ini Allah sendiri yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan takdir Al-Quran dan kamilah yang menjaganya sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Dengan jalan apa para jamaah rahimakumullah Allah menjaga keaslian Al-Quran ini, kemurnian Al-Quran ini? Di antaranya ialah banyak hafidh Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran di luar kepala. Anak umur 6 tahun, 7 tahun, dan bahkan anak yang masih kecil di dalam kandungan ada juga lahir hafal Al-Quran. Dan bahkan orang buta ada yang hafal Al-Quran, yang jumlahnya 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, hafal di luar kepala para jamaah rahimakumullah. Mana ada sampai hari ini, detik ini, jam ini, kitab suci selain Al-Quran yang bisa dihafalkan oleh pembesar agama mereka, kecuali Al-Quran. Kehebatan Islam yang kedua para jamaah rahimakumullah, apapun bahasa orang itu, kita di dalam menyembah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala disatukan ke dalam satu arah, yaitu disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Al-Quran. Kita orang mana? Orang Inggris, orang Jepang, orang Cina, orang Jawa, orang Madura, kita dalam beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala disatukan di dalam suatu bahasa, yaitu bahasa Al-Quran. Sementara hari ini, jam ini, detik ini, mana ada agama selain Islam yang dapat menyatukan hambanya dalam ibadah kepada Tuhan dalam satu bahasa. Orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha dalam menyembah kepada Tuhan yang mereka menggunakan bahasa masing-masing. Islam tidak. Ini menunjukkan kehebatan Islam. Kehebatan Islam yang ketiga para jamaah rahimakumullah, dimanapun orang itu berada, di belahan bumi manapun orang itu berada, kita disatukan ke dalam satu arah dalam menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam satu arah, yaitu menghadap Baitullah. Bukan berarti kita ingin menyembah batu Ka'bah. Itu adalah dalam bentuk penyatuan umat Islam yang Allah sendiri memerintahkan kepada beliau Rasulullah SAW. Sementara itu, mana ada agama lain yang bisa menyatukan umatnya dalam beribadah kepada Tuhan yang dalam satu akidah. Agama yang lain mungkin beribadah menurut gedung itu didirikan kalau ke barat menghadap barat, timur menghadap timur, tapi Islam tidak disatukan semua. Yang terakhir adalah jamaah rahimahullah, kehebatan Islam. Seharusnya kemuliaan keagungan kehebatan Islam ini harusnya diikuti oleh umat Islam, dan bahkan mungkin negara-negara Islam harus menjadi negara yang hebat, negara besar, negara yang kuat. Akan tetapi dalam kenyataannya umat Islam ini ada umat yang terpinggirkan. Kerusuhan Islam, pengeboman Islam, terorisme Islam, kemaratan Islam, semua yang jelek-jelek itu ditempelkan kepada Islam. Teroris Islam, kerusuhan Islam. Padahal Islam sama sekali sepanjang sejarah tidak pernah memulai perang. Sampai hari ini, detik ini, bisa kita lihat Palestina sampai sekarang masih dijajah oleh Israel. Besar Amerika, Israel, kecil adalah Yahudi. Hadirin para jamaah rahimakumullah, seharusnya juga umat Islam Indonesia ini yang mayoritas harusnya bisa menguasai ekonomi kapitalis. Akan tetapi dalam kenyataannya umat Islam Indonesia ini juga menjadi menonton penguasa ekonomi, pemodal besar adalah kebanyakan non-muslim, dan kita tidak bisa berikrah apa-apa, terpinggirkan terus kalah dalam percaturan politik. Hari ini para jamaah rahimakumullah, sekalipun kita mayoritas Islam,
tapi keislaman itu sendiri masih dalam tanda tanya besar. Karena apa? Dalam kenyataannya para pejabat tinggi, orang-orang besar, orang-orang hebat, presiden dan kepala sekalipun mereka KTP-nya Islam, jarang sekali yang membela kepentingan Islam, kecuali kepentingan golongannya dirinya dan keluarga. Islam terabaikan sekalipun mereka agama Islam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, bagaimana ke depan ini supaya Islam ini hebat? Satu-satunya jalan ialah Islam ini harus bersatu. Tanpa persatuan dan kesatuan, Islam ini lambat laun akan hancur. Hadirin para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan, walan tarwa anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita sebagai umat Islam itu harus fanatik, tapi fanatisme yang didahului. Fanatik itu meyakini Islam itu agama hebat, Islam itu agama yang mulia. Lalu kita meyakini mengamalkan ajaran itu dengan baik. Itu harus fanatik. Tapi fanatisme bukan itu yang didahului. Meyakini Islam agama yang benar, Islam agama yang hebat.